Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Andriansa, saya jurusan akuntansi AK 301. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah perpajakan 2 kali ini, saya akan menerangkan tentang evaluasi kinerja pajak daerah di Kota Cirebon di pencapaian tahun 2025. Pendahuluan, pengertian pajak daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut. Pajak daerah di Kabupaten Cirebon, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut. Dasar hukum. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Pada pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Perda khusus PKB, BNKB, pajak MBLB bagi hasil PKB dan bagi hasil BBNKB dalam perda yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 masih berlaku dengan 3 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Kemudian pasal 187 huruf B, Perda mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 masih tetap berlaku paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya undang-undang ini. Muatan Perda Nomor 1 Tahun 2024. Pajak terdiri dari 12 bagian dan 76 pasal, kabupaten dan kota. Berdasarkan penempatan bupati, PBB P2, pajak reklame PAT, Opsen PKB, Opsen BBNKB. Berdasarkan perhitungan sendiri, yaitu BPHTB, PBJT, hotel, restoran, hiburan, listrik, dan parkiran, kemudian pajak MBLB, dan kemudian pajak sarang burung walet. Tarif pajak daerah dalam Perda PDRD dikatakan naik apabila PBJT atas jasa hiburan tetap kecuali untuk diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa naik di 5%. PBJT atas tenaga listrik tetap kecuali serta ada tambahan klasifikasi untuk sosial 5% dan layanan khusus 10%, rumah tangga di atas 6.600 watt atau lebih naik di 1%. Selanjutnya pajak PBB P2 tetap kecuali untuk NJOP di atas 5 miliar, naik di 0,1 sampai dengan 0,2%. Kemudian selanjutnya tarif pajak daerah dalam Perda PDRD dikatakan tetap jika PBJT atas jasa perhotelan 10%, PBJT atas makanan dan minuman di 10%, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan untuk pagelaran kesenian, musik, tari, dan busana di 10%. Selanjutnya, pajak reklame di 25%, pajak air tanah di 20%, pajak sarang burung walet di 10%, pajak BPHTB di 5%. Selanjutnya, pajak dinyatakan turun apabila satu, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang meliputi tontonan film di luar gedung atau keliling dan pertandingan olahraga turun di 5%. Selanjutnya pagelaran kesenian, musik, tari, atau busana, sirkus, akrobat, sulap, pameran pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan turun di 10%. Kemudian tontonan film di dalam gedung,
Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya turun di 15%. Selanjutnya permainan biliar, golf, bowling, turun di 20%. Dan kemudian panti pijat, refleksi, pusat kebugaran, fitness center, dan live musik turun di 25%. Selanjutnya yang kedua, pajak parkir turun di 15%. Yang ketiga, pajak MBLB turun di 5%. Untuk jatuh temponya, untuk uraian pembayaran, paling lama 30 hari sejak berakhirnya masa pajak. Dan yang terbaru, paling lama 10 hari kerja. Untuk jatuh tempo pelaporan, paling lama selambat-lambatnya 15 hari kerja, dan paling baru, paling lama 15 hari kerja. Selanjutnya untuk jatuh tempo pembayaran official atau SKPD, paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, atau yang paling baru, paling lama 1 bulan sejak tanggal pengiriman SKPD, dan kemudian 6 bulan sejak tanggal pengiriman SPPT. Kemudian yang keempat, jatuh tempo untuk STPD, SKPD-KB, atau SKPD-KBD selambat-lambatnya 30 hari sejak pengiriman. Jenis prosedur pelayanan pajak daerah Cirebon. Yang pertama adalah pelayanan PBB, mutasi PBB. Dengan persyaratan yang ditentukan dan prosedur yang telah diberlakukan, waktu selama 14 hari kerja, dan terima dengan di hasilnya akan diterima adalah mutasi SPPT PBB. Untuk SPT PBB baru, dengan persyaratan yang telah ditentukan dan prosedur yang telah ditentukan, dengan waktu 14 hari kerja, kemudian yang diterima adalah SPPT PBB baru. Selanjutnya, untuk pembetulan SPPT PBB dengan persyaratan yang telah ditentukan, waktu di selama 7 hari kerja, dengan yang diterima adalah hasilnya pembetulan SPPT PBB. Selanjutnya, pembatalan SPT PBB selama 7 hari kerja, yaitu yang diterima adalah pembatalan SPT PBB. Selanjutnya, untuk jenis pelayanan salinan SPPT PBB, itu selama 7 hari kerja, yang diterbitkan adalah salinan SPPT PBB. Selanjutnya, jenis pelayanan keberatan PBB dengan waktu pekerjaan di 14 hari kerja, dan hasil yang diterima adalah SK keberatan PBB dan SPPT baru. Dan jenis pelayanan pengurangan PBB dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dengan 14 hari kerja. Untuk sertifikat yang dikeluarkan adalah SK pengurangan pajak PBB dan SPPT baru. Sedangkan jenis pelayanan validasi BPHTB yang nomor kedua, persyaratan dan ketentuan yang berlaku dengan waktu 3 hari kerja, dengan hasil yang diterima adalah tanda penerimaan berkas-berkas terekam pada sistem IBPHTB. Kemudian berkas pengajuan diparaf oleh Kasubdit. Berkas pengajuan ditandatangani, di-approval oleh pertama Kaban untuk BPHTB lebih dari 75 juta rupiah. Yang kedua, Kabit untuk BPHTB kurang dari 75 juta rupiah. Yang ketiga, jenis pelayanan pendapatan wajib pajak daerah dengan persyaratan dan prosedur yang telah berlaku 3 hari kerja, dengan yang diterbitkan adalah surat pengukuhan. Yang kedua, NPWP-D. Yang selanjutnya yang keempat, jenis pelayanan pendaftaran objek pajak daerah dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku, dengan waktu kerja di 3 hari kerja. Kemudian yang diterbitkan adalah SPT PMD dan nomor bayar. Kemudian untuk pendapatan pajak daerah Kota Cirebon. Total pendapatan daerah Kota Cirebon di Jumat 24 Januari 2025 itu sebesar 16 miliar 900 juta 270
Rp5.854. Didapat dari PBB sebesar 0,42%, BPHTB sebesar 0,77%, reklame di 6,78%, hiburan di 4,93%, hotel di 8,93%, restoran di 9,04%, PJU di 8,92%, air tanah di 15,64%, parkir di 3,7%. Berdasarkan data yang diberikan, berikut adalah kesimpulan mengenai pencapaian pendapatan pajak daerah di Kota Cirebon, yaitu pendapatan pajak di daerah Kota Cirebon mencapai 16 miliar rupiah dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor restoran dan hotel. Sektor air tanah menunjukkan pencapaian tertinggi terhadap target, sementara PBB mencatat pencapaian terendah. Secara keseluruhan, beberapa jenis pajak sudah melampaui target, namun masih ada sektor yang perlu perhatian lebih seperti PBB dan BPHTB untuk meningkatkan pencapaian di masa depan. Kesimpulan, evaluasi menunjukkan bahwa meskipun ada sektor yang menunjukkan kinerja baik, tentang dalam pengelolaan pajak daerah seperti peningkatan kepatuhan pajak dan pengoptimalan pelayanan untuk menjadi prioritas untuk mencapai target pendapatan yang lebih tinggi di masa mendepan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.